Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dari kelompok 1 dengan mata kuliah Sales Promotion akan menganalisa usaha UMKM dengan produknya itu bakso tabak. Oke, mulai di slide Kak. Oke, sebelum masuk kita perkenalan kelompok dulu ya. Yang pertama itu ada saya, dia kayak bisa, dan rekan saya. Saya Tania Zahra Maulia. Saya Fatul Rahman. Dan saya Muhammad Ali. Oke, Dan satu lagi teman kita yang lagi kurang sehat dan nggak masuk hari ini yaitu Naila Zahra Safira. nah, kali ini kita bakalan menganalisa dengan metode 5P. Oke, yang pertama kita masuk ke produk. Produk apa sih yang dijual sama penjualnya itu? Oke, produk yang dijual itu ada bakso ya, bakso atau bakso dicolok, bakso cok, ya, apa itu. Terus apa sih alasan kakaknya menjual produk ini gitu? Karena sebelumnya kan kakaknya itu dia bekerja di perusahaan BUMN, tapi karena beliau ingin mempunyai penghasilan per hari dan ingin menjadi bos, jadi beliau memutuskan untuk terjun ke usaha ini agar beliau dapat menghasilkan penghasilan per harinya. Terus apa sih kelebihan utama dari produk si kakak itu dibandingkan dengan produk lain atau yang sejenisnya? Keunggulannya yaitu produknya itu homemade ya, jadi fresh, dibuat setiap harinya gitu. Kalau produk lain kan ada yang frozen, jadi produk si kakaknya ini itu fresh, dibuat setiap hari. Selanjutnya bagaimana proses pembuatan atau penggandaan produknya? Ya seperti yang dijelaskan tadi, proses pembuatannya itu ini ya homemade, jadi kayak langsung diolah dan diproduksi dan dijualkan pada hari itu juga. Dalam sehari biasanya berapa banyak yang terjual? Kata kakaknya itu lebih dari 50 porsi ya. Terus apakah ada varian atau ukuran yang ditawarkan dari baksonya itu? Tentunya ada. Mereka punya ada 3 varian, ada bakso urat, ada bakso biasa, dan ada bakso tahu. Oke, sekian dari analisa produk. Selanjutnya akan dibacakan atau dibawakan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke price. Jadi yang pertama, berapa sih harga satu produk ini? Jadi teman-teman, di situ ada bakso kecil yang harganya itu 1.000, ya, terus ada bakso besar, bakso uratnya itu harganya 5.000-an, dan ada tahu bakso juga harganya 1.000-an. Nah, di masnya juga di atasnya ada varian dapat mie-nya juga, tapi itu kemarin kita pas wawancaranya lagi habis ya. Nah, makanya kita tuh mungkin harganya itu 2.000-an teman-teman. Nah, gimana sih kakak nentuin harganya? Nah, si awalnya itu nentuin harganya dari bahan bakunya, dari jasa yang dikeluarinnya. Itu tuh semuanya disatuin dan jadinya bisa jadi HPP-nya jadi bisa ditentuin gitu. Nah, yang ketiga ada apakah harganya pernah berubah? Kenapa? Harganya alhamdulillah nggak pernah berubah ya kata akannya, karena walaupun harga bahan bakunya naik, itu harganya tetap sama, yaitu seporsinya itu bisa 5.000 sampai 10.000. Tapi karena akannya suka tetap di tempat kayak banyak anak-anak luar ngaji atau sekolah gitu, itu dia bisa jual juga 2.000-an ke anak kecil. Nah, apakah ada paket hemat atau harga khusus untuk pembelian banyak? Kalau kata Aminnya sih nggak ada, cuma dia tuh lebih ke ini. Kalau ada pengamen atau pengemis, jadi piatu dan orang yang tidak berkecukupan lainnya, biasanya akannya tuh masih gratisan gitu. Nah, jadi paket hemat biasanya lagi kurang nggak ada, paling harganya dari 5 porsi itu 5.000 sampai 10.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, price. Di sini ada price yaitu 4. Nah, yang pertama sudah berapa lama usaha ini berjalan? Nah, kemarin itu si A yang ngomong itu udah berjalan sekitar 4 bulanan. Dan terus kenapa memilih lokasi ini untuk berjualan? Nah,
Karena kata si ayah itu tempatnya itu strategis banget karena dekat perempatan, terus di situ juga ada musola, terus ada sih ada jembatan di situ dan ada lapangan juga. Nah jadi setiap kalau ada yang mau sholat bisa mampir dulu, kalau nggak ada yang lagi dari lapangan bisa mampir. Itu sangat strategis tempatnya. Apakah lokasi ini mempengaruhi jumlah pembeli? Sangat pengaruh kata si Ani itu. Soalnya di situ kan tempatnya orang-orang berkumpul kan ya. Dan yang terakhir, apakah pernah pindah lokasi? Kalau iya, kenapa? Kata si Ani kemarin tuh pernah pindah. Paling itu katanya keliling. Kalau nanya itu dia di mana sih? Biasa Soka, tapi yang sudah sembilan dikit itu. Sekian dari saya. Next. Selanjutnya bagian promotion. Apakah si kakaknya pernah mengadakan promo seperti diskon, bundling atau giveaway dan yang lainnya? Itu belum pernah ya, karena si usaha si kakaknya masih termasuk kecil, tapi seperti tadi yang rekan saya sudah bilang bahwa si kakaknya hampir setiap harinya pasti memberi ke orang-orang yang tidak mampu. Yang kedua, apakah kakaknya punya akun media sosial khusus untuk usaha ini? Jawabannya itu belum, tapi sedang diusahakan menuju ada. Yang ketiga, promo apa yang paling efektif untuk menarik pembeli? Kata si kakaknya. Kata kakaknya itu adalah untuk promosi di media sosial. Yang keempat, kakaknya biasa promosi lewat media apa saja? Apakah di Instagram, WhatsApp, Blender atau yang lain-lain? Untuk saat ini promosinya hanya dari mulut ke mulut dikarenakan belum yang tadi saya bilang belum mempunyai akun media sosial. Selanjutnya akan diteruskan. Oke, di sini ada profit atau keuntungan. Biasanya modal harian yang dikeluarkan itu berapa sih? Dari si A-nya hariannya itu bisa 300 sampai 500 ribu ya teman-teman. Nah, setelah dipotong modal, kira-kira keuntungan bersih per harinya berapa? Itu bisa mencapai 1 juta ya kemarin. Nah, nomor 3, apakah keuntungan cenderung stabil atau berubah-ubah? Nah, udah pasti berubah-ubah ya, karena setiap hari itu nggak sama, kadang rame, kadang sepi juga gitu, tergantung. Kayak nomor 4, bulan apa aja yang biasanya paling ramai atau paling sepi? Nah, itu juga kalau kata akalnya itu tergantung ya teman-teman. Bisa di weekend rame atau tapi bisa juga di weekendnya yang sepi atau weekendnya rame. Paling kayak hari besar udah pasti pas lebaran atau hari-hari besar lainnya kayak Imlek atau lagi kan mau tahun baru ya, itu kata akalnya udah lumayan rame gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada omset. Dalam sehari biasanya berapa omset nih yang masuk? Tuliskan deskripsi pendek yang menjabarkan ini. Nah, biasanya omset yang masuk itu seperti yang sudah dijelaskan sekitar 1 jutaan. Terus seminggu berapa sih rata-rata gitu? Kan misalnya dalam sehari ada 1 jutaan, berarti seminggu kita kali 7 aja, berarti rata-rata 7 juta ya per minggu yang didapat oleh beliau. Terus kalau sebulan kira-kira omsetnya berapa itu berarti kita bisa kalikan ya, 7 dikali 4 ya 4 minggu berarti